Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Syifa Fauzia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak nih apa itu perubahan wujud benda? Kalau misalnya belum tahu, dan supaya kita menambah tahu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma ataupun baunya yang berubah. Selanjutnya, sifat-sifat benda. Nah, untuk mengalami proses perubahan wujud, biasanya zat benda tersebut memiliki sifat atau karakteristik sebelum atau sesudah terjadinya perubahan wujud. Sifat-sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan masanya tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang keenam, dapat digenggam. Sifat-sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. 2. Volumenya tetap. 3. Masanya tetap. 4. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 5. Permukaan zat cair yang tenang selalu datar. 6. Dapat melarutkan benda. 7. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. 8. Menekan ke segala arah. 9. Tidak dapat digenggam. 10. Dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Selanjutnya ada sifat benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Selanjutnya ada macam-macam perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini bisa bermacam-macam karena setiap zat benda juga memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya memerlukan proses perubahannya masing-masing sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda yang pertama, mencair. Mencair ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Contohnya yaitu es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan meleleh ya. Terus selanjutnya yaitu mentega yang dipanaskan di atas kompor itu juga akan meleleh. Yang selanjutnya yaitu ada contohnya es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka juga akan meleleh. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Contohnya yaitu pada pembuatan agar-agar atau puding. Tadinya kan agar-agar ini kan cair ya, terus ketika didiamkan akan menjadi padat atau berisi. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika es batu yang ada di freezer. Tadinya kan es batu itu kan dari air ya, terus ketika dimasukin ke freezer dia akan membeku. Nah, selanjutnya yaitu ada menguap. Menguap ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Contoh menguap yaitu ketika kita memasak air. Pasti ketika airnya itu mendidih, ada uap yang keluar kan. Terus contoh yang selanjutnya yaitu ketika kita menjemur pakaian. Pakaian tersebut akan menjadi kering akibat panasnya matahari. Nah, itu dia juga menguap. Lalu selanjutnya bensin yang dibiarkan di ruang terbuka lama-lama akan habis karena di situ dia terkena angin dan dia menguap. Selanjutnya yaitu ada mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair.
Nah, contohnya terbentuknya embun pada daun di pagi hari. Jadi biasanya kita lihat ya ada embun di atas daun, permukaan daun. Contoh yang selanjutnya yaitu terbentuknya embun di luar gelas berisi air dingin. Jadi ketika ada air dingin, terus di gelas itu ada keluar embun-embunnya gitu. Nah, terus contoh yang lainnya yaitu kaca mobil bagian dalam mengembun saat cuaca hujan. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya yaitu kapur barus atau kamper di toilet. Lama-kelamaan dia akan mengecil ya, kamper tersebut. Contoh yang selanjutnya yaitu pengharum lemari yang akan habis lama-kelamaan. Jadi pengharum tersebut karena dia menyublim, jadi dia habis lama-kelamaan. Lalu ada mengkristal. Mengkristal ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Contohnya yaitu pada pembuatan dry ice. Jadi es ini bentuknya mengkristal gitu ya. Lalu contoh yang selanjutnya adalah terbentuknya salju. Nah, salju itu kan adalah butiran-butiran es. Nah, ini bentuknya kristal. Sekian materi perubahan wujud benda yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.